sobat-sobat PKN, ada kabar baik nih. Cerita Perintah Kaisar Naga sudah update. Oke, berikut Mimin sajikan videonya. Selamat nonton. Dan jangan lupa subscribe ya buat yang belum subscribe. Oke. Pada malam hari ketiga, deretan pegunungan tampak di depan. Deretan pegunungan membentang tanpa batas, puncaknya menjulang ke awan, dan lerengnya ditutupi vegetasi lebat, tampak hijau pekat saat matahari terbenam. Pintu masuk menuju pegunungan ini berupa ngarai sempit dengan tebing curam di kedua sisinya, ditutupi tanaman rambat dan lumut, sehingga tampak tidak berbeda dari jurang pegunungan lainnya. Bing Wuhen berhenti dan memandang ngarai itu, alisnya sedikit mengerut. Ini dia, lembah kebebasan. Chen Ping tidak menjawab. Dia berjalan ke pintu masuk ngarai, menutup matanya, dan menarik kekuatan kekacauan dari dalam tubuhnya. Cahaya ungu itu menyebar ke depan di sepanjang tanah, seperti ular tak terlihat, yang menyelinap ke dalam celah-celah batu jauh di dalam ngarai. Sesaat kemudian, dia membuka matanya, senyum tipis teruk di bibirnya. Tempat itu dilindungi oleh penghalang. Letaknya sangat tersembunyi, Anda tidak akan bisa menemukannya kecuali Anda sengaja mencarinya. Dia mengeluarkan kain giok berwarna perak putih dari dadanya dan memegangnya di telapak tangannya. Cahaya redup mengalir melintasi lempengan giok itu, dan cahaya itu beresonansi dengan semacam kekuatan yang tersembunyi jauh di dalam ngarai. Di dinding batu di kedua sisi ngarai, tanaman rambat dan lumut yang sebelumnya tampak biasa saja mulai bercahaya. Cahaya itu berkumpul membentuk rune, yang berkelap-kelip di udara beberapa kali sebelum perlahan menghilang. Pintu masuk ke ngarai telah berubah. Lorong sempit itu melebar, dan jalan setapak batu yang halus tampak di bawah kaki. Dua baris pilar batu berdiri di kedua sisi jalan setapak, dan pilar-pilar itu diukir dengan rune pertahanan. Di ujung jalan setapak berbatu, sebuah gerbang batu dapat terlihat samar-samar. Ayo pergi. Chen Ping memimpin. Kelima orang itu berjalan maju menyusuri jalan setapak berbatu. Jalan setapak berbatu itu panjang dan berkelok-kelok, dengan celah-celah yang muncul dari waktu ke waktu di dinding gunung di kedua sisinya. Orang-orang mengintip dari celah-celah itu, tetapi tidak ada yang keluar untuk menghentikan mereka. Mereka mengenakan berbagai macam pakaian, sebagian manusia setengah hewan, sebagian iblis, dan bahkan ada beberapa hantu. Tingkat kultivasi mereka semuanya cukup tinggi, dengan yang terendah berada di peringkat keempat alam abadi sejati. Mereka memandang Chen Ping dan kelompoknya dengan campuran kewaspadaan dan rasa ingin tahu di mata mereka. Di ujung jalan setapak berbatu itu terdapat sebuah gerbang batu. Gerbang batu itu sangat besar, tingginya lebih dari 10 zang, dan diukir dari satu bongkahan batu gunung. Dua huruf besar terukir di atasnya, kebebasan. Dua penjaga berdiri di depan gerbang batu, keduanya manusia, dengan kultivasi di peringkat ke-6 alam abadi sejati. Ketika mereka melihat slip giok berwarna perak putih di tangan Chen Ping, ekspresi mereka berubah, dan mereka segera menyingkir. Tanda pengenal tetua Chu Tianxing. Suara salah satu penjaga sedikit bergetar. Chen Ping mengangguk. Saya ingin bertemu pemimpin Anda. Para penjaga saling bertukar pandang, lalu salah satu dari mereka berbalik dan berlari masuk ke gerbang batu. Sesaat kemudian, pintu batu itu perlahan terbuka. Di balik pintu itu terbentang lembah yang luas. Lembah itu sangat luas, saking luasnya sampai-sampai Anda tidak bisa melihat ujungnya.
Rumah-rumah kayu dan aula-aula batu tersebar di seluruh lembah dengan tata letak yang terorganisir dengan baik. Terdapat sebuah sungai kecil di lembah itu, airnya jernih sekali, dan beberapa helai daun yang gugur mengapung di permukaan. Orang-orang sedang mencuci pakaian, mengambil air, dan mengobrol di tepi sungai. Anak-anak itu berlarian dan bermain di ruang terbuka, tawa mereka menggema. Di lereng bukit yang jauh, orang-orang sedang berlatih, suara dentingan pedang dan teriakan bercampur menjadi satu, menciptakan suasana yang meriah. Tempat ini tidak terlihat seperti markas rahasia, lebih mirip desa pegunungan biasa. Chen Ping berdiri di ambang pintu, mengamati semua ini, sebuah perasaan yang sulit telah gambarkan muncul di dalam dirinya. Orang-orang ini, mereka yang tertindas, diburu, dan diusir oleh para dewa, membangun rumah di sini. Sebuah rumah di mana tidak perlu bersembunyi, tidak perlu takut, dan tidak perlu menundukkan kepala. Seorang pria parubaya berjalan keluar dari kedalaman lembah. Abula tampak berusia sekitar 40-an, tinggi, berwajah tegas, berambut pendek hitaran, dan mengenakan jubah abu. Langkah kakinya cepat namun mantap, setiap langkahnya tegas dan mantap. Tingkat kultivasinya berada di puncak tingkat ke-8 alam abadi sejati, yang bahkan lebih tinggi dari Bing Wuhen. Matanya bersinar terang, seterang obor di malam hari. Dia berjalan menghampiri Chen Ping, pandangannya tertuju pada gulungan giok putih keperakan di tangan Chen Ping. Lalu menatap wajah Chen Ping. Token Chu Tianxing. Apakah kamu Chen Ping? Chen Ping mengangguk. Anda Lin Yuan. Pria parubaya itu tidak menjawab, tetapi malah mengulurkan tangannya. Chen Ping menyerahkan gulungan giok itu kepadanya. Lin Yuan mengambil gulungan giok itu, memeriksanya dengan saksama sejenak, lalu menatap Chen Ping. Ada tatapan kompleks di matanya, campuran kekaguman, keraguan, dan harapan yang tak dapat dijelaskan. Apakah guru baik-baik saja di surga ke-15? Suaranya agak rendah. Dia terluka, tetapi kondisinya sudah stabil, kata Chen Ping. Dia menyuruhku mencarimu, katanya kau butuh bantuan. Lin Yuan terdiam sejenak, lalu mengembalikan gulungan giok itu kepada Chen Ping sambil berkata, ikutlah denganku. Dia berbalik dan berjalan lebih jauh ke dalam lembah. Chen Ping mengikuti di belakangnya, dan Jiang Suelan, Bing Wuhen, Bing Suir, dan Bing Fenghan juga mengikuti. Jauh di dalam lembah berdiri sebuah kul batu, sedikit lebih besar dari bangunan-bangunan di sekitarnya, tetapi tidak terlalu jauh berbeda. Pintu aula batu itu terbuka, memperlihatkan aula yang luas di dalamnya. Di tengah aula terdapat sebuah meja panjang dengan peta yang terbentang di atasnya. Peta ini menandai berbagai wilayah 16 langit, dengan penanda berwarna berbeda yang menunjukkan benteng, penempatan pasukan, dan rute patroli aliansi Protoss. Penanda merah tersebut tersusun sangat rapat, hampir menutupi seluruh peta. Lin Yuan berjalan ke meja, berbalik, dan menatap Chen Ping. Guru telah menceritakan kisahmu dalam gulungan giok itu. Kau memiliki kekuatan kekacauan. Kau adalah dewa sejati tingkat 2 yang membunuh 5 dewa sejati tingkat 8. Kau juga bersatu dengan berbagai ras di surga ke-15 untuk menggulingkan balai penghakiman. Suaranya tenang, tetapi setiap kata mengandung bobot. Sejujurnya, aku tidak begitu percaya. Chen Ping tetap diam. Lin Yuan melanjutkan, bukannya aku meragukan penilaian guru. Tapi kau harus mengerti bahwa surga ke-15 dan surga ke-16 itu berbeda.
Persekutuan para dewa di sini bukanlah urusan kecil seperti tribunal. Setiap jenderal di sini memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada yang mula tribunal. Kau mengaku telah membunuh 5 dewa sejati di peringkat ke-8, tetapi tak seorang pun dari kami yang hadir menyaksikan hal itu. Chen Ping mengangguk. Apa yang ingin kau katakan? Lin Yuan tersenyum. Dia berbalik dan memanggil keluar aula, Zhao Tua, masuklah. Seorang pria bertubuh tegap masuk dari luar. Dia mengenakan rompi kulit, memperlihatkan kedua lengannya yang tebal dan penuh bekas luka. Tingkat kultivasinya berada di peringkat ke-5 alam abadi sejati. Ekspresinya tampak garang, tetapi ada semacam cahaya kejujuran di matanya. Dia berjalan menghampiri Lin Yuan, menatap Chen Ping dari atas ke bawah, lalu menyeringal. Pak, apakah Anda memanggil saya? Lin Yuan menunjuk ke Chen Ping. Ini Chen Ping, seseorang yang ditemukan guru dari surga ke-15. Dia bilang dia bisa membantu kita menggulingkan aliansi klan dewa. Zhao Tua membuka mulutnya, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia tingkat kedua alam dewa sejati. Dia menoleh ke arah Lin Yuan, ekspresinya seolah sedang menonton lelucon. Ketua, apakah Anda yakin tidak salah? Siapapun yang Anda pilih secara acak dari lembah bebas memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya. Apa yang bisa dia lakukan untuk kita? Menyajikan teh dan air untuk kita. Beberapa orang mengikuti mereka masuk ke aula. Mereka semua adalah anggota kunci dari Free Valley. Seorang pria jangkung dan kurus, seorang dewa sejati tingkat 6, mengenakan jubah Taois berwarna abu-abu dan memegang kipas lipat di tangannya, tampak sangat terpelajar. Seorang wanita parubaya, seorang True Immortal tingkat 5, dengan 2 pedang pendek tergantung di pinggangnya. Memiliki mata yang tajam. Ada juga seorang lelaki tua berambut abu-abu, yang kultivasinya berada di tingkat ke-7 alam abadi sejati. Dia bersandar di kusen pintu, menyipitkan mata sambil mengamati Chen Ping. Mereka semua tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan Lao Zhao. Itu bukan tawa yang jahat, melainkan tawa yang terasa absurd. Seorang pemuda di tingkat kedua alam abadi sejati datang ke surga ke-16 untuk mengatakan bahwa dia ingin membantu mereka menggulingkan aliansi dewa. Ini seperti seekor semut yang mengatakan ingin membantu seekor gajah memindahkan gunung. Chen Ping tidak tertawa. Dia menatap Zhao Tua, suaranya tenang. Kau pikir seorang ahli alam abadi sejati tingkat 5 sekuat itu? Zhao Tua terkejut. Apa maksudmu? Chen Ping memberi isyarat kepadanya. Lakukan saja, gunakan seluruh kekuatanmu. Terjadi keheningan sesaat di aula, lalu wajah Zhao Tua menjadi muram. Dia tidak tahan diremehkan, terutama oleh seorang dewa sejati tingkat 2. Dia menyingsingkan lengan bajunya, tinjunya terkepal begitu erat hingga berbunyi retak. Nak, kalau aku memukulmu seperti ini, kau mungkin akan terbaring di tempat tidur selama 3 bulan. Kamu tidak bisa memukulku. Zhao Tua berhenti membuang-buang kata. Dia melangkah maju, tinjunya diselimuti lapisan cahaya kuning kebumian, dan menghantam dada Chen Ping. Kota, gaya bela dirinya berbasis elemen tanah, berat, dan mantap, satu pukulan darinya bahkan dapat menembus tembok. Udara di aula bergetar akibat kekuatan pukulannya, dan peta di atas meja berdesir keras. Chen Ping tidak menghindar. Dia bahkan tidak mengangkat tangannya. Dia hanya berdiri di sana, menyaksikan kepalan tangan itu semakin mendekat.
Kepalan tangan itu berhenti 3 inci dari dada Chen Ping. Bukan berarti Lao Zhao berhenti sendiri, dia hanya tidak mampu mengimbangi. Tinju yang ditinjunya terasa seperti menghantam dinding tak terlihat, dinding yang sangat keras dan tetap diam sepenuhnya. Pergelangan tangannya mati rasa akibat guncangan itu, dan otot-otot di lengannya gemetar, tetapi tinjunya sama sekali tidak mampu menembus sedalam 1 inci pun. Mata Zhao tua membelalak tak percaya. Dia mengertakkan giginya dan mengerahkan lebih banyak kekuatan, menyebabkan cahaya kuning kecoklatan itu menjadi 2 kali lebih terang. Kepalan tangan itu tetap tak bergerak. Ini tidak mungkin. Suaranya sedikit bergetar. Chen Ping menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya mengambil langkah kecil ke depan. Zhao tua merasa seolah-olah ditabrak gunung dari depan, lalu terlempar ke belakang, terguling 2 kali di udara sebelum mendarat di pantatnya dan meluncur beberapa meter jauhnya, menabrak sebuah kursi di sudut ruangan. Aula itu menjadi sunyi. Pria jangkung dan kurus itu menutup kipas lipatnya, dan senyum di wajahnya menghilang. Wanita parubaya itu meletakkan tangannya di gagang pisau, matanya menjadi serius. Pria tua yang bersandar di kusen pintu itu membuka matanya, tidak lagi menyipitkan mata, tetapi menatap lurus ke arah Chen Ping. Zhao tua bangkit dari tanah, membersihkan debu dari pakalannya, dan ekspresinya berubah dari terkejut menjadi tidak percaya. Dia menatap tinjunya, lalu ke arah Chen Ping, mulutnya membuka dan menutup berulang kali sebelum akhirnya mengucapkan, "Kau benar-benar dewa sejati tingkat 2, brengsek." Chen Ping tidak menjawab. Dia menatap pria jangkung dan kurus itu lalu bertanya, "Mau coba juga?" Pria jangkung dan kurus itu ragu sejenak. Dia adalah seorang dewa sejati tingkat 6, 1 alam lebih tinggi dari Zhao tua, dan dianggap sebagai tokoh terkemuka di lembah kebebasan. Jika aku merasa terintimidasi oleh seorang pemuda di tingkat kedua alam keabadian sejati, bagaimana aku bisa bergaul di masa depan? Dia menyelipkan kipas lipat ke bagian belakang kerah bajunya, meregangkan pergelangan tangannya, dan berjalan menghampiri Chen Ping. "Saudara Chen, keahlianku adalah kecepatan, jadi berhati-hatilah." Sebelum selesai berbicara, dia menghilang. Ini bukan jenis kemampuan menghilang yang lambat dan senyap, ini adalah kecepatan yang sangat cepat sehingga mata telanjang pun tidak dapat mendeteksinya. Hanya bayangan buram yang tersisa di aula, melesat dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri seperti hantu. Chen Ping berdiri diam, tanpa berkedip sedikit pun. Seorang pria jangkung dan kurus muncul di belakang Chen Ping dan menunjuk ke bagian belakang lehernya. Pukulan jari ini membawa kekuatan spiritual yang tajam, cukup untuk menembus lempengan baja. Senyum puas sudah terukir di wajahnya, berpikir bahwa meskipun jari ini tidak bisa menjatuhkan Chen Ping, setidaknya akan membuatnya mundur beberapa langkah. Namun ketika jarinya menyentuh bagian belakang leher Chen Ping, ia merasa seolah-olah menyentuh kehampaan. Bukan berarti ujung jari meleset, melainkan seluruh energi spiritual di ujung jari lenyap, seolah ditelan oleh sesuatu. Leher Chen Ping tetap diam sepenuhnya, bahkan kulitnya pun tidak bergeming. Senyum pria jangkung dan kurus itu membeku. Dia menunjuk lagi, dan perasaannya tetap sama. Dia menunjuk lagi, tetapi tetap tidak ada respons. Chen Ping berbalik dan menatapnya. Apakah itu cukup? Pria jangkung dan kurus itu menelan ludah, dengan cepat mundur 2 langkah, lalu menangkupkan kedua tangannya sambil berkata, "Cukup, cukup. Saudara Chen, kau punya kemampuan yang bagus.
Bibir wanita parubaya itu berkedut saat menyaksikan adegan ini. Dia adalah dewa sejati tingkat 5, setara dengan Zhao Tua, dan mahir menggunakan pedang ganda. Awalnya dia ingin mencoba, tetapi setelah melihat apa yang terjadi pada Lao Zhao dan pria jangkung kurus itu, dia memutuskan untuk tidak mempermalukan dirinya sendiri. Dia menurunkan tangannya dari gagang pisau dan mundur setengah langkah. Pria tua yang tadinya bersandar di kusen pintu itu menegakkan tubuhnya. Dia memutar lehernya, lalu perlahan berjalan mendekati Chen Ping. Anak muda, namaku Pak Tua Su, dan aku adalah seorang dewa sejati tingkat 7. Suaranya serak, seperti amplas yang digosokkan ke tanah. Dia menguasai teknik berbasis api dan memiliki temperamen buruk. Jika kau tidak bisa menanganinya, katakan saja. Chen Ping menatapnya dan berkata, silakan. Su tua berhenti bersikap sopan. Dia mengangkat tangan kanannya, dan bola api merah menyala mengembun di telapak tangannya. Api itu sangat panas sehingga udara di sekitarnya mulai terdistorsi, dan tepi peta di atas meja mulai melengkung. Orang-orang di aula mundur, sebagian mengipas-ngipas diri dengan tangan, sebagian lainnya menggunakan energi internal mereka untuk melawan panas. Awas! Tetua Su menamparkan dengan telapak tangannya. Kobaran api merah tua berubah menjadi ular berapi, memperlihatkan taring dan cakarnya saat menerkam Chen Ping. Kemanapun ular api itu lewat, udara akan terbakar, menghasilkan serangkaian suara berderak. Kekuatan serangan telapak tangan ini beberapa kali lebih kuat daripada gabungan kekuatan Zhao Tua dan pria jangkung kurus itu. Chen Ping menatap ular api itu, senyum tipis teruk di bibirnya. Dia mengangkat tangan kanannya, jari-jarinya terentang, telapak tangan menghadap ular api. Ular api itu menyerang telapak tangannya. Kemudian, ular api itu menghilang. Bola itu tidak terhalang, juga tidak tersebar, melainkan, seolah-olah tersedot masuk, menghilang tanpa suara ke telapak tangan Chen Ping. Api merah menyala, beserta seluruh energi spiritual yang terkandung di dalamnya, ditelan oleh telapak tangan Chen Ping, tanpa meninggalkan percikan api sedikit pun. Pupil mata Su tua menyempit. Dia telah memelihara apinya selama ribuan tahun dan belum pernah menemui hal seperti ini sebelumnya. Nyala apinya tidak padam, melainkan habis terbakar. Rasanya seperti kobaran apinya telah bertemu dengan kobaran api tingkat yang lebih tinggi, dan dia sepenuhnya ditekan, dilahap, dan diasimilasi. Apimu, suara Su tua sedikit bergetar, api jenis apa ini? Chen Ping menarik tangannya, api kacau. Ekspresi Su tua berubah. Dia tidak bergerak lagi, melainkan mundur 2 langkah dan membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping. Saya buta dan tidak menyadari kebesaran Anda, Tuan Chen. Mohon maafkan saya. Aula itu menjadi sunyi senyap. 3 ahli dari peringkat ke-5, ke-6, dan ke-7 alam abadi sejati, yang masing-masing lebih kuat dari sebelumnya, tidak mampu menahan satu pun gerakan dari Chen Ping. Selain itu, Chen Ping tidak melancarkan serangan dari awal hingga akhir, dia hanya berdiri di sana dan membiarkan mereka memukulinya. Tingkat kekuatan ini tidak dapat diukur dengan akal sehat. Ekspresi Lin Yuan tampak rumit. Dia tahu tuannya tidak akan berbohong kepadanya, tetapi melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri masih terasa agak tidak nyata. Seorang pemuda di tingkat kedua alam abadi sejati berdiri di sana tanpa bergerak, membiarkan seorang kultivator di tingkat ke-7 alam abadi sejati menyerangnya dengan segenap kekuatannya, namun bahkan ujung pakaiannya pun tidak robek. Jika ini sampai terungkap, seluruh surga ke-16 akan terguncang. Ada yang mau mencoba lagi? Chen Ping melihat sekeliling. Tidak ada yang berbicara.
Zhao Tua menundukkan kepalanya, wajahnya memerah. Pria jangkung dan kurus itu mengeluarkan kipas lipat dan memasukkannya kembali, mengulangi hal ini beberapa kali. Wanita parubaya itu menyilangkan tangannya dan berpura-pura melihat peta di dinding. Su Tua sudah mundur keluar kusen pintu, tangannya di belakang punggung sambil menatap langit. Lin Yuan menarik napas dalam-dalam dan berjalan menghampiri Chen Ping. Aku akan melakukannya. Semua orang di aula menengadah menatap Lin Yuan. Zhao Tua membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian menutupnya kembali. Kipas lipat milik pria jangkung dan kurus itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tangan wanita parubaya itu kembali bertumpu pada gagang pisau. Su Tua menjulurkan kepalanya dari luar kusen pintu, matanya membulat seperti lonceng tembaga. Lin Yuan berada di puncak peringkat ke-8 alam abadi sejati, ahli nomor 1 di lembah kebebasan, dan orang terkuat di seluruh pasukan perlawanan. Dia mengembangkan teknik yang murni, yang sangat kuat dan ganas, dengan setiap pukulan dan tendangan membawa kekuatan yang mengguncang bumi. Dia jarang bertindak sendiri, karena tidak ada seorang pun di seluruh lembah bebas yang mampu menahan 3 gerakannya. Kepala suku, apakah Anda akan pergi sendiri? Zhao Tua tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Lin Yuan mengabaikannya. Dia menatap Chen Ping dengan ekspresi serius. Chen Ping, aku tidak akan menahan diri. Chen Ping mengangguk. Tidak perlu tinggal. Lin Yuan berhenti berbicara. Dia mengangkat tangan kanannya, dan bola cahaya keemasan mengembun di telapak tangannya. Cahaya itu bukanlah cahaya suci para dewa, melainkan kekuatan yang lebih murni dan lebih dahsyat, seperti matahari yang menyala-nyala, seperti guntur. Suhu di aula seketika naik beberapa derajat, peta di atas meja mulai berasap, dan debu di dinding berhamburan dengan cepat. Zhao Tua, pria jangkung dan kurus itu, wanita parubaya itu, dan Su Tua semua orang menahan napas. Mereka belum pernah melihat Lin Yuan seserius itu. Dahulu, Lin Yuan hanya akan menepis lawan dengan lambaian tangannya, tetapi kali ini, dia mengumpulkan kekuatannya dan menganggap lawannya dengan serius. Cahaya keemasan itu semakin terang dan semakin menyilaukan, hingga seluruh aula bermandikan cahaya keemasan. Lin Yuan memukul dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangan emas itu menghantam dada Chen Ping dengan kecepatan kilat, merobek udara dan mengeluarkan jeritan yang menusuk telinga. Jejak telapak tangan itu dipenuhi dengan rune yang padat. Setiap rune mengandung energi yang murni, cukup untuk menghancurkan sebuah gunung kecil menjadi debu. Chen Ping tidak menghindar, dia bahkan tidak mengangkat tangannya. Dia hanya berdiri di sana, memandang jejak telapak tangan berwarna emas itu, senyum tipis teruk di bibirnya. Energi ungu yang kacau menyembur dari tubuhnya, mengembun menjadi perisal cahaya tipis di depannya. Perisal cahaya itu sangat tipis, hampir transparan, tetapi cahaya ungu mengalir melewatinya, cahaya yang tenang dan dalam, seperti danau tanpa dasar. Jejak telapak tangan berwarna emas itu menghantam perisal cahaya. Tidak ada ledakan, tidak ada suara keras. Jejak telapak tangan itu seperti seekor lembu lumpur yang memasuki laut di hadapan kekuatan kekacauan, langsung ditelan, diserap, dan lenyap. Perisai cahaya itu tetap diam sepenuhnya, dan Chen Ping berdiri terpaku di tempatnya, bahkan ujung bajunya pun tidak berkibar. Aula itu sunyi senyap. Tangan Lin Yuan masih terangkat di udara, dan ekspresi wajahnya berubah dari serius menjadi terkejut. Jejak telapak tangannya, serangannya yang bertenaga penuh, cukup untuk membuat siapapun di bawah peringkat ke-9 alam abadi sejati terpental.
Namun Chen Ping bahkan tidak bergerak. Mulut Zhao tua terbuka begitu lebar hingga bisa dimasukkan kepalan tangan. Pria jangkung dan kurus itu menjatuhkan kipas lipatnya ke tanah dan lupa mengambilnya. Tangan wanita parubaya itu terlepas dari gagang pisau, dan dia membeku. Su tua masuk dari luar kusen pintu, menatap lurus ke arah Chen Ping, sambil bergumam sendiri. Tangan Bing Wuhen gemetar. Dia tahu Chen Ping kuat, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat Chen Ping bertarung secara langsung. Seorang kultivator alam abadi sejati tingkat 2 puncak mampu menahan serangan penuh dari kultivator alam abadi sejati tingkat 8 puncak tanpa mengalami luka sedikitpun. Ini bukan sekadar kekuatan, ini luar biasa. Mulut Bing Suer cukup lebar untuk memuat sebutir telur. Mata Bing Fenghan membelalak kaget, dan dia hampir menjatuhkan tombak es di tangannya. Jiang Suelan memperhatikan sosok Chen Ping yang menjauh, senyum tipis teruk di bibirnya. Dia telah menyaksikan pertempuran Chen Ping selama 3 hari 3 malam dengan Judgment Venerable di surga ke-15, melihatnya membunuh 5 kultivator klan Dewa Alam atas seorang diri dengan pedangnya, dan melihatnya menghancurkan mata-mata menjadi debu menggunakan asal ruang. Namun setiap kali dia melihatnya melakukan sesuatu, dia tetap terkejut. Chen Ping menarik kembali perisai cahaya dan menatap Lin Yuan, apakah itu cukup? Lin Yuan terdiam untuk waktu yang lama. Dia perlahan menurunkan tangannya, dan cahaya keemasan di telapak tangannya perlahan menghilang. Dia menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya, lalu tersenyum. Senyum itu mengandung kepahitan, kelegaan, dan lebih banyak lagi emosi yang tak terlukiskan. Cukup, suaranya sedikit serak. Tuan benar, kau memang orang yang kami butuhkan. Zhao tua mengambil kursi yang jatuh dari tanah, duduk di atasnya, dan memegang kepalanya dengan kedua tangan. Ya Tuhan, seorang alam abadi sejati tingkat 2, dia mampu menahan serangan telapak tangan pemimpin dengan kekuatan penuh. Aku telah menyia-nyiakan ribuan tahun hidupku. Pria jangkung dan kurus itu membungkuk untuk mengambil kipas lipat, membukanya dan menutupnya berulang kali, ekspresinya seolah sedang bermimpi. Saat aku menyentuh lehernya dengan jariku, semua kekuatan spiritualku lenyap. Semuanya hilang, kau mengerti. Rasanya seperti tubuhnya adalah jurang tak berdasar yang menelan semua kekuatan spiritualku. Wanita parubaya itu akhirnya melepaskan tangannya dari gagang pisau. Dia bersandar ke dinding dan menghela napas panjang. Untungnya aku tidak pergi. Kalau tidak, aku pasti akan sangat dipermalukan. Su tua berjalan menghampiri Chen Ping dan membungkuk dengan hormat. Tuan Chen, saya telah berlatih teknik berbasis api selama 3000 tahun dan mengira saya telah mencapai tingkat yang tinggi. Tetapi setelah melihat apel kekacauan Anda hari ini, saya menyadari bahwa selalu ada tingkat yang lebih tinggi untuk dicapai. Saya mengagumi Anda, saya mengagumi Anda. Chen Ping membantunya berdiri sambil berkata, Tuan Su, Anda terlalu baik. Lin Yuan berjalan ke meja dan menunjuk ke sebuah tanda di peta. Aliansi Ilahi memiliki 3 penjara utama di surga ke-16, yang menampung puluhan ribu kultivator non-lahi. Sebagian dari orang-orang ini adalah pejuang perlawanan, sebagian adalah kultivator pemberpan yang tertangkap, dan sebagian lagi adalah korban selamat dari pembantaian. Mereka diperlakukan seperti budak di penjara, dan banyak yang meninggal setiap hari. Jarinya menyentuh tanda merah itu. Ini adalah penjara terdekat dengan Freedom Valley, namanya penjara Blackrock. Penjara ini menampung setidaknya 500 kultivator manusia. Kami ingin menyelamatkan mereka, tetapi para penjaga penjara terlalu kuat. Kepala penjara adalah seorang dewa sejati tingkat 8, dengan ribuan kultivator ilahi di bawah komandonya, dan penjara itu dikelilingi oleh batasan-batasan kuno. Kami mencoba 3 kali,
dan gagal ketiga kalinya. Banyak orang meninggal. Dia mendongak menatap Chen Ping. Guru berkata kau bisa membantu kami. Jika kau bisa membantuku menyelamatkan orang-orang itu, aku akan mempercayaimu. Chen Ping menatap penanda merah di peta, berhenti sejenak, lalu bertanya, berapa banyak orang yang kita butuhkan? Lin Yuan terdiam sejenak. Apa? Berapa banyak orang yang kita butuhkan untuk menyelamatkan orang-orang itu? Chen Ping menatapnya. Berapa banyak orang yang rencananya akan kau bawa? Lin Yuan berpikir sejenak, setidaknya 200 orang. Terlalu banyak penjaga di penjara. Kita butuh seseorang untuk menahan mereka, seseorang untuk menerobos pembatasan, dan seseorang untuk menyelamatkan orang-orang. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Kita tidak butuh 200 orang. Aku, Jiang Suelan, dan Bing Wuhen saja sudah cukup. Lin Yuan mengerutkan kening. 3 orang. Apa kau gila? Itu penjara klan dewa, dengan ribuan penjaga, termasuk sipir peringkat ke-8 alam abadi sejati. Aku tahu. Chen Ping menyela, tetapi jika kalian membawa 200 orang, akan terlalu banyak keributan, dan kalian akan ketahuan bahkan sebelum mendekati penjara. 3 orang adalah target yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih mudah untuk menyusup. Dia menatap Lin Yuan, suaranya tenang. Anda hanya perlu memberitahu saya tata letak penjara, jadwal shift penjaga, dan kelemahan dari langkah-langkah keamanannya. Serahkan sisanya kepada saya. Lin Yuan menatap matanya dan terdiam lama, melihat banyak hal di mata itu kepercayaan diri, tetapi bukan kesombongan, ketenangan, tetapi bukan ketidakpedulian, tekad, tetapi bukan impulsif. Baiklah, Lin Yuan mengangguk. Aku akan memberimu petanya, tapi kau harus berjanji padaku satu hal. Menjelaskan, kembali hidup-hidup. Chen Ping tersenyum dan berkata, baiklah. Malam itu, Chen Ping, Jiang Suelan, dan Bing Wuhen meninggalkan lembah bebas dan menuju penjara batu hitam. Bing Suer dan Bing Fenghan tetap tinggal di lembah bebas, menunggu kepulangan mereka. Lin Yuan berdiri di pintu masuk lembah kebebasan, menyaksikan ketiga sosok itu menghilang ke dalam malam, dan tetap terdiam untuk waktu yang lama. Tuan, apa latar belakang orang yang Anda cari ini? Gumamnya. Tidak ada yang menjawab, hanya suara angin yang bertiup melalui lembah, ratapan yang menyayat hati, yang seolah menceritakan sebuah kisah. Di belakangku, lampu-lampu Freedom Valley berkelap-kelip di malam hari, seperti langit berbintang kecil. Cahaya-cahaya itu menampung ribuan orang yang diburu, diusir, dan ditindas oleh para dewa. Mereka menemukan rumah di sini, rumah di mana mereka tidak perlu bersembunyi, tidak perlu takut, dan tidak perlu menundukkan kepala. Namun Chen Ping tahu bahwa rumah ini tidak cukup aman. Selama aliansi dewa masih ada, selama penjara-penjara itu masih ada, dan selama tatanan 16 surga masih dikendalikan oleh para dewa, rumah ini akan selamanya tetap menjadi pulau terpencil, selalu berisiko tenggelam. Jadi dia akan dipenjara di Black Rock Prison. Bukan untuk membuktikan diri, atau untuk memenangkan kepercayaan Lin Yuan, tetapi karena orang-orang yang dikurung di penjara itu juga berhak mendapatkan rumah. Itu saja, penjara Black Rock bahkan lebih menakutkan daripada yang digambarkan Lin Yuan. Chen Ping, Jiang Suelan, dan Bing Wuhen berbaring telentang di sebuah bukit yang berjarak 30 mil, menatap gunung batu hitam itu. Terdapat 2 kali lipat jumlah kultivator Protoss di menara pengawas dibandingkan yang tertera di peta, dan jumlah tim patroli telah meningkat dari 3 menjadi 5. Beberapa mayat lainnya tergeletak di tiang kayu di luar gerbang besi, darah mereka masih basah dan berkilauan merah gelap di bawah sinar bulan. Tidak bisa masuk, Bing Wuhen berkata dengan suara rendah, dengan sedikit rasa frustrasi, patrolinya terlalu padat, dan ada pembatasan di mana-mana.
Kita akan ditemukan sebelum kita mendekat. Chen Ping tetap diam. Dia menatap ke arah penjara, pikirannya berkecamuk. Serangan langsung tidak akan berhasil, mereka hanya memiliki 3 orang, sementara musuh memiliki ribuan penjaga. Penyusupan sama sekali tidak mungkin, pembatasan dan patroli telah diperketat, mungkin karena prajurit bayangan telah memperingatkan mereka. Itu berarti hanya tersisa satu pilihan. Ayo kita langsung ke sana, kata Chen Ping. Bing Wuhen terdiam sejenak. Apa? Jalan saja lurus ke sana. Biarkan mereka menangkap kita. Mata Bing Wuhen membelalak tak percaya. Kau gila, itu penjara para dewa. Sekali masuk, kau tak akan pernah keluar. Kita bisa keluar. Chen Ping menyela perkataannya, suaranya tenang, mereka tidak tahu siapa kita. Kekuatan kekacauanku dapat menyembunyikan aura kita, di mata mereka. Kita hanyalah 3 kultivator sesat di peringkat kedua atau ketiga alam abadi sejati. Ditangkap dan dikurung di sel biasa sebenarnya lebih mudah daripada kita menerobos masuk dari luar. Jiang Xuelan menatap Chen Ping, terdiam sejenak, lalu mengangguk. Itu masuk akal. Tapi apa yang terjadi setelah kita masuk ke dalam? Pertama, temukan kultivator manusia yang dipenjara dan pemimpin mereka. Kemudian, lakukan terobosan dari dalam. Bing Wuhen membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika tatapannya bertemu dengan tatapan tenang Chen Ping, ia menelan kata-katanya. Dia menggertakkan giginya. Baiklah, lagi pula, kau telah menyelamatkan hidupku. Jadi aku akan ikut gila-gilaan bersamamu kali ini saja. Ketiganya berdiri dari bukit, tidak lagi menyembunyikan keberadaan mereka, dan berjalan dengan angkuh menuju penjara Black Rock. Para kultivator Protoss di menara pengawas langsung melihat mereka. Cahaya keemasan bersinar dari menara pengawas dan menyinari mereka bertiga. Alarm yang melengking berbunyi, gerbang besi terbuka, dan sekelompok kultivator ilahi bergegas keluar dan mengepung mereka. Berhenti, siapa di sana? Berani-beraninya kau menerobos masuk ke penjara Black Rock. Kultivator ilahi terkemuka itu adalah seorang dewa sejati tingkat 6, dengan wajah dingin dan tegas, dan pedang panjangnya diarahkan ke tenggorokan Chen Ping. Tatapannya menyapu ketiga orang itu, berhenti sejenak di wajah Jiang Xuelan, tetapi dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Chen Ping mengangkat kedua tangannya, raut wajahnya menunjukkan ketakutan. Tuan, kami adalah kultivator pengembara yang tersesat dan tidak tahu di mana kami berada. Asteris tersesat, kultivator suci itu mencibir. Penjara batu hitam adalah zona terlarang dalam radius 100 mil. Bagaimana mungkin kalian tersesat dan berakhir di sini? Kurasa kalian adalah mata-mata perlawanan. Tidak, Pak, kami benar-benar kultivator nakal. Cukup sudah omong kosong ini. Kultivator suci itu melambaikan tangannya. Geledah dia, tangkap dia. Kurung dia di sel biasa, dan kirim dia bekerja di tambang besok. Beberapa kultivator tingkat dewa bergegas mendekat dan menggeledah tubuh mereka dengan kasar. Chen Ping telah menyembunyikan cincin penyimpanannya di ruang sementara yang diciptakan oleh kekuatan kekacauan, sehingga mereka tidak menemukan apapun. Pedang Dewa Es milik Jiang Xuelan juga disembunyikan di tempat yang sama. Hal yang sama berlaku untuk pedang es Bing Wuhen. Para kultivator suci hanya menemukan beberapa kristal yang pecah dan beberapa botol pil berkualitas rendah, yang semakin meyakinkan mereka bahwa mereka hanyalah beberapa kultivator miskin dan pemberontak. Bawa masuk. Ketiganya didorong dan diseret ke penjara Black Rock. Bagian dalam penjara Black Rock tampak bahkan lebih menyeramkan daripada bagian luarnya. Sebuah koridor panjang membentang di seluruh gunung, dengan sel-sel penjara di kedua sisinya, dan jimat penyegel ditempelkan pada pintu besi sel-sel tersebut. Koridor itu berbau busuk dan darah,
Alat-alat penyiksaan tergantung di dinding, dan tulang-tulang yang patah berserakan. Di lantai, sel-sel biasa terletak di tengah penjara dan digunakan untuk menahan tahanan dengan karakter moral rendah dan kejahatan yang kurang serius. Ketiganya didorong masuk ke dalam sel besar, yang sudah berisi lebih dari selusin orang lain, semuanya manusia. Berpakaian compang camping, kurus kering, dan bermata mati rasa. Gerbang besi itu tertutup, rantai-rantainya berderak. Jejak langkah para kultivator suci itu perlahan menghilang di kejauhan. Orang-orang di dalam sel itu mendongak menatap mereka, melirik mereka, lalu menundukkan kepala lagi. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bertanya siapa mereka atau dari mana mereka berasal. Jika kamu tinggal di sini terlalu lama, kamu akan menjadi seperti ini. Kamu akan kehilangan minat pada segala hal dan kehilangan harapan pada segala hal.